yang kita kenal dengan penganut animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme merupakan budaya religius pertama bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya pada zaman Kerajaan Kutai Kertanegara. Misalnya, kita telah mengenal dan menemukan nilai-nilai seperti nilai sosial politik, nilai ketuhanan dalam bentuk kerajaan, dan kenduri dan sedekah pada para Brahmana. Hal ini terkait dengan nilai integrasi sosial, kebersamaan, serta nilai ketuhanan. Selanjutnya, perkembangan sosial dalam Kerajaan Sriwijaya. Nah, kita juga telah mengenal nilai-nilai maupun pandangan-pandangan tentang dasar kedaulatan, yakni kerajaan. Nilai-nilai ini mengeksplisitkan serta memberi bahan-bahan material terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan. Dalam nilai ini, raja dianggap merupakan pusat kekuasaan dan kekuatan religius yang berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu atau raja-raja kecil. Selain itu, selama kekuasaan Sriwijaya, nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi juga telah mengemuka dan terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman hingga ke negeri-negeri seberang lautan yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, kita mengenal Sumpah Palapa Gajah Mada, yakni tidak akan berhenti bekerja sebelum Nusantara bersatu. Di bawah pemerintahan Raja Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Semboyan dan istilah-istilah seperti Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara, dan Pancasila sudah ada pada periode ini, seperti semboyan bangsa kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang telah ada di dalam kitab Kartagama yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangrua, yang artinya meskipun agama-agama itu kelihatan berbeda bentuk, namun pada hakikatnya satu jua. Dari zaman Majapahit, kita bisa memetik nilai-nilai seperti persatuan dalam perbedaan. Dengan wilayah yang sangat luas, yakni seluruh wilayah Nusantara, Majapahit memberi ilham persatuan Nusantara menjadi persatuan Indonesia. Ia juga memberi contoh bagaimana Indonesia mengusahakan keadilan sosial bagi masyarakat, yakni menuju keadaan negara yang berdaulat, bersatu, dan berwilayah Nusantara, mencapai kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja. Yang kedua, pada masa Kerajaan Islam. Islam sebagai agama yang baru telah mulai dipeluk oleh banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan karakter egaliter, yakni mampu menampik stratifikasi masa lalu. Islam telah memberi daya dorong terbentuknya masyarakat religius baru dengan penekanan pada nilai-nilai kesamaan yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Selain telah mengajarkan dan memperkaya paham, keyakinan, dan kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yakni sebuah identitas bangsa yang religius. Islam seperti dipeluk oleh berbagai kerajaan tersebut telah menjadi bibit persemaian persatuan Indonesia di Nusantara dan menjadi daya dorong perlawanan yang gigih dari bangsa Indonesia melawan penjajah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang zaman pergerakan nasional. Sejak zaman kolonialisme menjangkar kekuasaan di bumi Nusantara, khususnya pada zaman VOC dan pemerintahan Belanda, bangsa Indonesia sedikit menyamai kesadaran nasional, yakni bersama-sama untuk mengusir penjajah yang telah menjajah mereka berabad-abad lamanya.
Namun begitu juga sejak zaman VOC dan pemerintahan Hindia Belanda mulai melakukan kebijakan-kebijakan mengurangi perlawanan pemerintahan Belanda secara frontal. Maka Belanda mulai memikirkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, budaya, dan pendidikan. Namun semangat bangsa Indonesia untuk menjinakkan penjajah malah menjadi senjata ampuh untuk menyebarkan gagasan anti-imperialisme. Tujuan kemerdekaan Indonesia politik harus didasarkan 4 hal prinsip. 1. Persatuan nasional. 2. Solidaritas. 3. Non-kooperasi. Dan keempat, kemandirian. Sejatinya, prinsip ini adalah kristalisasi dan buah sintesis ideologi yang telah dirinti oleh kaum maupun organisasi yang telah berdiri sebelumnya. Efek penyebaran ide-ide ini adalah buah pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda justru berbalik menyerangnya. Di tahun ini juga, perjuangan lainnya dari Tan Melaka mulai menyuarakan tulisan yaitu Narde Republik Indonesia atau